Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati disayangi Allah, ada orang yang dalam kehidupannya dibukakan pintu-pintu kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang luas, yang berkah, bisnisnya lancar, dagangannya maju, jualan usahanya untung besar, dibukakan pintu keberkahan, sehat badannya, sehat walafiat, umurnya panjang, ibadahnya khusyuk, istrinya salehah, anak-anaknya taat dan saleh-salehah, keluarganya rukun. Ini semua pasti insyaallah adalah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga orang yang dalam kehidupannya banyak mengalami kesulitan dan penderitaan. Ditutup pintu-pintu kebaikan, bisnis, jualan, dagangnya bangkrut, usahanya failit, utang bertumpuk, modal dibawa lari orang, hutang tidak dibayar, ditipu orang dalam bisnisnya, banyak menghadapi bencana, musibah, jiwanya selalu gelisah dan resah, istri selingkuh, suami kawin lagi, anak narkoba, keluarga pecah. Ini semua karena tidak bersyukur atas nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka nikmat-nikmat Allah akan ditambah. Tapi kalau kalian kufur, kata Allah, tidak bersyukur, maka azabku sangat pedih. Syukur membuka pintu kebaikan, kufur, tidak bersyukur, membuka pintu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita akan bahas sedikit bagaimana konsep bersyukur di dalam Islam. Ada 3 konsep syukur. Yang pertama, syukur dalam konsep ilmu. Yang kedua, syukur dalam konsep hal. Dan yang ketiga, syukur dalam konsep amal. Mari kita coba membahas sedikit satu persatu. Yang pertama, syukur dalam konsep ilmu. Maknanya adalah kita meyakini dan menyadari bahwa begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung nikmat-nikmat itu. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Daud alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepadaku nikmat yang paling dekat denganku sehingga aku bisa bersyukur kepadamu. Allah menjelaskan, Allah menjawab, cobalah kau bernapas, itulah nikmatku yang paling dekat denganmu. Begitu kata Allah. Saudaraku yang beriman, memang pernapasan ini adalah nikmat yang paling dekat dengan kita. Ketika COVID-19 melanda, di Jakarta rumah sakit penuh, Bandung, Surabaya, Jogja, di mana-mana. Maka barang yang paling susah dan langka pada saat itu adalah oksigen.
Barang yang paling mahal adalah oksigen. Subhanallah. Mari kita hitung nikmat Allah yang berupa oksigen dan pernapasan ini. Kita sekali bernapas itu membutuhkan 0,5 liter udara. Setiap menitnya kita bernapas sebanyak 20 kali. Itu artinya udara yang dibutuhkan sebanyak 10 liter setiap menit dan 600 liter setiap jam. Setiap orang memerlukan sekitar 14.400 liter per hari. Jika harga udara seliter Rp20.000 saja, maka dalam waktu 1 hari kita sudah memerlukan dana 288 juta rupiah untuk membayar oksigen. Kalau 30 hari kita sudah membutuhkan 8.640 juta per bulan. 1 tahun kita membutuhkan 103.648 juta rupiah untuk membayar oksigen. Itu jika harga oksigen per liter Rp20.000. Kalau Rp40.000, maka lipat 2 nilai yang harus kita keluarkan. Walaupun ada oksigen, tidak ada paru-paru sebagai alat pernapasan utama, juga kita akan mati. Karena itu, pernapasan itulah adalah nikmat Allah yang paling dekat dengan kita. Subhanallah, alhamdulillah kita hari ini sehat, bisa bernapas gratis, dan paru-paru kita masih bisa menghirup oksigen dengan baik. Alhamdulillah ya Allah, nikmat-Mu begitu besar dan tak terhitung. Saudaraku yang beriman, inilah makna syukur dalam konsep ilmu. Melihat begitu banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang kedua, syukur dalam konsep hal. Maknanya kita melihat yang memberi nikmat, bukan melihat nikmat, tapi yang memberi nikmat. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun." Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. An-Nahl 53. Saudaraku yang beriman, kita jadi dokter itu karena Allah berikan kita akal pikiran. Kita jadi tentara, jadi polisi, jadi guru, jadi apa saja profesi kita, karena Allah berikan kita nikmat yang besar, yaitu akal pikiran. Kadang kita takjub dengan akal, otak, tapi kita tidak takjub dengan yang memberikan otak. Otak manusia mempunyai kapasitas 1 juta petabyte. Itu sama dengan, menurut para ahli, kita memutar MP3 musik 24 jam non-stop selama 2000 tahun. Begitu kapasitas otak kita. Subhanallah. Sehingga kita bisa menjadi apa saja, bisa membuat apa saja, dan bisa mempelajari apa saja. Kita bangga, kagum dengan otak, tapi kita tidak bangga dengan yang memberi otak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah adalah syukur dalam konsep hal. Mari kita sering melihat, ya, apa-apa yang ada, semua itu datangnya dari Allah, bukan semata usaha kita, dan bukan semata karena ilmu kita, tetapi itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang ketiga, syukur dalam konsep amal. Artinya apa? Menggunakan nikmat pada kebaikan, pada hal yang positif. Menggunakan segala potensi-potensi yang diberikan Allah pada tubuh kita, pada harta kita, pada ilmu kita, untuk kebaikan, untuk kemaslahatan umat. Itulah yang disebut dengan syukur.
Allah berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Surah Luqman ayat 12. Kaum muslimin rahimakumullah, hamba Allah yang beriman. Karena itu marilah kita mengintrospeksi diri kita. Sejauh mana kita menggunakan anugerah yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Otak yang kita miliki, berapa persen hafalan Quran dengan hafalan lagu, rekaman ayat dengan rekaman lagu. Banyak mana lidah kita gunakan mengaji atau menyanyi? Banyak mana lisan untuk memuji atau mencaci? Banyak mana hati ikhlas atau keluh kesah? Saudaraku hamba Allah yang beriman, karena itu marilah kita syukuri nikmat Allah, maka akan ditambah oleh Allah nikmat-nikmat kita. Mensyukuri apa yang kita miliki akan terasa indah daripada memikirkan apa yang belum kita miliki. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersyukur, sehingga kehidupan kita akan membawa berkah dan menghindarkan kita dari orang-orang yang kufur, yang mendatangkan azab Allah bagi diri kita. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi